Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah yang Maha Kasih karena kasih-Nya telah menyatukan kita di tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan Dia di dalam doa-doa kita. Dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, kita telah berkumpul di sini. Semoga pikiran kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti sabda-Nya yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama. Biarkanlah diri kita dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga ibadat kita ini berguna bagi kehidupan kita dan iman kita kepada Tuhan semakin hari semakin kuatnya kepadanya. Menyadari segala salah dan dosa kita, marilah dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan, agar layak dan pantas merayakan ibadat sabda ini. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita dari hati yang penuh syukur kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita dan memohon ampun kepada Bapa yang Maha Pengampun, agar kita tetap menjadi putra-putri Bapa yang berkenan di hatinya dan layak mengikuti ibadat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu, karena atas penyertaan-Mu, kami semua boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu untuk merayakan ibadat sabda ini dari awal hingga akhir. Berikan hikmat-Mu kepada kami, agar kami mampu memahami keadilan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan dalam hati kita bacaan-bacaan suci pada hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat pagi, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan telah dinyatakan dalam hidup kita karena firman ini adalah Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Dia yang dalam setiap kesempatan selalu mengajarkan kasih kepada kita sebagai landasan hidup. Kasih yang besar tidak diwujudkan dalam kehidupan sepihak, tidak berimbang. Kasih yang mulia dan tulus hendaklah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita secara berimbang, tanpa memperhitungkan latar belakang suku, agama, dan budaya. Ibu, bapak, serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, sudilah Engkau memberkati mereka dengan kejujuran, kedisiplinan, dan kebijaksanaan yang berlimpah dalam tugas pelayanan mereka, agar mereka dapat menuntun bangsa, negara, dan masyarakatnya menuju keadilan dan kemakmuran, serta menciptakan perdamaian dunia dan kebebasan beragama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi mereka yang telah Engkau utus. Tuntunlah mereka dalam menjalani tugas mereka sebagai imam, agar dapat menjadi pemersatu bagi kami umatnya atas keadilan dan kesatuan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, berikanlah kedamaian dan kemajuan bagi bangsa dan negara kami,
yang sedang berjuang mengatasi masalah kemiskinan dan lapangan kerja. Semoga tercipta keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan menderita, ya Bapa, kami mohon agar Engkau senantiasa mendampingi saudara-saudari kami yang miskin dan menderita, agar mereka tetap setia dan percaya kepadamu. Semoga melalui keteladanan Kristus dalam mengajari para muridnya, menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberikan pertolongan dan kasih bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadat dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menjadikan sabda-Mu tidak terlalu sia-sia, tetapi menuntun kami dalam kehidupan sehari-hari agar kami melakukan sesuatu dengan adil dan bijaksana seturut kehendak-Mu. Tanamkanlah juga cinta kasih-Mu dalam diri kami, sehingga kami mampu mengasihi saudara-saudari kami, terutama yang lemah, kecil, dan papa. Demi Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan ciptakan umat manusia, walau beragam, adil dicinta, semua sama di hadapannya. Kita sama sebagai anak bangsa, ada yang kaya dan miskin papa, bergandeng tangan dan bekerja sama, melangkah maju, bangun Indonesia, bergerak mewujudkan keadilan. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papa. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papa. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih, ibadat sabda kita telah selesai. Marilah kita berani mewartakan sabda Tuhan.